Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali pendengar dan pemirsa RRI Denpasar di podcast RRI Denpasar. Dan untuk episode kali ini Tri Pramana akan memandu kamu dengan topik podcast kita tentang UMKM dan peran RRI. Tri nggak sendiri, Tri sudah bersama Mbak Wati. Halo, selamat berjumpa Mbak Wati. Selamat berjumpa juga. Salam sejahtera, Om Swastiastu untuk semua rekan-rekan dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya main-main ke sini di tengah kesibukannya ya. Dan menariknya nih teman RRI semua, di hari ini kita kedatangan pelaku UMKM yang salah satu store-nya ini sering banget dilewati kalau pulang ke rumah. Nah, ini salah satu store-nya ada di Bilangan Sanur di Bypass Ngurah Rai. Nama store-nya adalah Indo Linen, betul ya, Mbak Wati ya? Ini usahanya tentang handuk dan kita jualan spray. Handuk dan spray. Handuk ya? dan spray, perlengkapan rumah tangga lah, perlengkapan tidur ya khususnya. Oke, itu sudah berapa lama tuh Mbak Wati? Nah, kita berdiri hampir 15 tahun. Jadi anniversary perusahaan kami akan diadakan pada Desember 2024 ini. Gitu. Pas 15 tahun artinya ya? Pas 15 tahun. Luar biasa sekali. Ini first business, Mbak Wati? Betul sekali. First ini business. First born baby lah istilahnya. First born baby ya yes, itu. Yeah. Oke, selama 15 tahun artinya ini sudah remaja ya. Betul. Sudah remaja. Udah SMP. Sudah SMP. Tapi dalam portofolio berapa bisnis Mbak Wati saat ini? Untuk saat ini sebenarnya ada beberapa bisnis kecil lainnya ya yang saya kerjakan. Di antaranya ada beauty spa, beauty salon and spa. Ya, itu kita juga akan segera membuka cabang baru di akhir bulan ini yang berlokasi di Kerobokan. Kemudian bisnis kecil lainnya kita juga punya akomodasi. Akomodasi juga ya. Oke, jadi ini masih ada kaitannya di hospitality semua. Betul ya sebenarnya. Betul sekali. Tapi saling yang terkait. Tapi yang bisnis pertamanya ini adalah Indo Linen ini sendiri. Yes. Oke. Boleh cerita dong Mbak, kayak gimana sih awal mula bisa terjun ke bisnis? Iya, jadi bermula kita di tahun 2007 sebenarnya. 2007. Iya, saya memulai untuk mencoba ombak lah ibaratnya ya, untuk jualan spray perlengkapan tidur. Yang marketnya itu khusus untuk hospitality di 2007 gitu ya. Namun seiring berjalannya waktu kan saat itu kita fokusnya ke B2B ya, business to business. Jadi banyak untuk hotel, villas ataupun restoran. Namun di 2009 saya melihat peluang. Saat itu banyak sekali konsumen yang memang mencari kuantiti yang sedikit ya. Karena pada zaman back in the days lah ya, itu tidak banyak supplier yang mau meladeni jumlah kecil. Jadi ketika kita mau beli spray atau handuk, mintanya pasti banyak ya. Iya, ada MOQ ya, minimum of quantity. Nah, saya berpikir kemana nih kita arahkan kalau klien misalnya hanya butuh 1 atau 2 atau bahkan cuman satu lusin handuk kecil gitu kan. Ini gimana nih caranya? Nah, saya mulai berpikir ini ada peluang di sana. Kemudian 2009 saya memutuskan untuk mengubah brand menjadi namanya Indo Linen. Kemudian membuka store kecil yang pertama itu di Jalan Mertanadi Kerobokan ya. Ya, ternyata luar biasa sekali ya antusiasme customer saat itu bikin surprise. Karena customer banyak yang datang bukan hanya dari lokasi sekitar, misalnya Seminyak atau Canggu atau daerah Kerobokan ya. Tapi justru banyak banget yang datang dari Karangasem, Negara, Singaraja. Saya pun kaget. Itu ke customer hotel atau memang personal jadinya? Ada yang personal dan ada juga yang dari jauh ya? Iya, mereka jauh-jauh banget ya. Dan bahkan seiring berjalannya waktu, yang paling bikin surprise itu adalah saya mengalami berjumpa dengan customer yang juga datang dari luar negeri. Oh, oke. Ya, so saya punya pengalaman unik ya saat itu.
ada klien yang datang bersama dengan satu couple ya. Kemudian ketika saya tanya, Anda dari mana nih gitu? Iya, saya dari China. Kita domisilinya di China. Tapi si bapak ini ternyata lulusan dari Harvard. Dia kasih saya name card gitu kan. Oh. Jadi banyak sekali, ada yang pilot dari Air France, ada banyak lah, ada yang segmentasinya luar ternyata biasa. tinggi ya. Iya. Saya juga tidak menyangka karena memang store kita saat itu kan kecil ya, dan stok juga tidak banyak, tapi antusiasme konsumen luar biasa sih saat itu. Nah, tadi menarik nih, soalnya Mbak Wati sempat bilang kalau Mbak Wati cek ombak tahun 2007. Betul. Artinya sebelumnya ini kapalnya sedang berlayar di tempat lain. Latar belakangnya Mbak Wati emang bisnis di awal atau gimana? Tidak. Jadi latar belakang saya itu macam-macam. Wow, banyak. Iya, banyak. Sempat jadi wartawan juga. Oh ya, Iya. Oke. Itu wartawan di Harian Umum Nusa, tapi di medianya yang kecil ya, cabangnya itu namanya Bali News saat itu. Kemudian saya juga pernah bekerja di bisnis F&B di salah satu perusahaan PMA. Dan kemudian saya berakhir itu bekerja di salah satu perusahaan kontraktor. Nah, dulunya produk ini menjadi salah satu produk komplimen dari perusahaan tersebut, tapi tidak dijalankan awalnya dengan ya serius. Kemudian saya diminta membantu, tapi memang bisnis tidak berjalan lah. Dan karena sesuatu dan lain hal, akhirnya kita berhenti saat itu. Kemudian di tahun 2006 akhir saya berpikir apa nih yang mau dilakukan nih, kan nggak ada kerjaan ya waktu itu ya. Kemudian saya memutuskan untuk coba deh yang bisnis ini gitu kan. Dan ya ternyata berhasil meskipun sangat sulit sekali di awal ya, karena memang bisnis ini kan membutuhkan modal yang cukup besar. Apalagi juga gini ya, awalnya adalah seorang, kalau orang boleh bilang kan kita karyawan gitu. Bener banget. Karyawan, lompat banget. tiba-tiba harus usaha sendiri. Nah itu tuh. Tantangannya kayak gimana Mbak? Waduh. Jadi saat itu saya ingat ya, tahun 2007 ke 2008 ketika bisnis ini saya jalankan, saya juga bekerja di orang lain. Oke, double job artinya Double Mbak. job saya. Jadi saya kerja dari jam, kalau nggak salah jam 9 ya. Jadi kita harus leave house itu kan jam 8 pagi lah ya, 8.30, jam 9 kita Sejam kantor. ya. Iya. Biar nggak telat absen. Yes. Dan kita biasanya pulang itu jam, anggaplah jam 6, jam 7. Nanti dari sana saya ke kantor saya yang ini untuk kerja di sini. Oke. Gitu. Jadi sampai malam, 11.30 malam, jam 12 malam. Jadi kadang-kadang saya memang udah lewat pas midnight baru saya nyampe rumah. Begitu yang saya lakukan untuk mendapatkan modal. Berapa lama kayak gitunya Mbak? Cukup signifikan sih, setahun lama lebih ya? lah. Setahun lebih kayak gitu ya. Kan kalau wirausaha kan nggak ada hari libur dong. Nggak ada hari libur. Jadi benar-benar kayak setiap hari seperti Setiap itu. hari. Dan yang paling parah lagi waktu saya awal-awal mulai usaha ini, bahkan uang makan pun itu saya jatah tuh. Demi ya. Demi bisa jalanin gitu loh. Jadi waktu itu saya inget banget, saya punya jatah makan itu nggak lebih daripada 20.000 satu hari. Jadi saya makan nasi pecel. Apa sih yang ngedrive sampai segitunya Mbak? Kadang-kadang kan kita udah satu kerjaan kayaknya cukup ya, udah nyaman, udah tenang, pulang, istirahat. Iya. Saya bersyukur saat itu ketika saya bekerja di perusahaan orang lain gitu ya. Saya well paid. Sangat-sangat well paid, dan umur 25 tahun saya mampu membeli mobil saya sendiri. Mobil pertama saya. Wah. Umur 25 tahun waktu Jadi itu. pengen. Nah, cuman begini, saya tipikal orang yang apa ya, kalau dari kecil itu kan saya freedom ya. Oke. Ya, banyak hal yang ingin saya kerjakan dan saya tidak mau diintervensi. Jadi lebih ke karakter ya gitu. Jadi saya mencari-cari cara bagaimana ya agar apapun yang saya kerjakan itu ideasnya saya, ide-ide dari saya sendiri, eksekusinya juga saya. Kalau gagal nggak ada yang marah dengan saya. Lebih kepada eksperimen-eksperimen yang saya nggak akan bisa lakukan kalau saya memang di bawah naungan sebuah bendera gitu loh. Kecuali itu bendera saya sendiri. Tapi background keluarga sendiri emang wirausahawan, Mbak, atau gimana? Bukan, justru ibu saya itu PNS. Oh wow. PNS, nurse ya, perawat. Waktu itu bekerja di salah satu rumah sakit pemerintah di kampung halaman.
Untuk bapak saya itu adalah kontraktor dulunya. Jadi bekerja untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah seperti membuat jalan dan gedung-gedung untuk pemerintah seperti itu. Tapi spirit wirausaha artinya kebebasan itu ya udah ada dari kecil ya artinya ya. Iya, sebenarnya lebih ke sana sih, karena memang saya anak kedua dan anak paling bandel sebenarnya. Nggak apa-apa bandel, yang penting sukses ya. Itu sih yang penting ya. Terus kita lanjutkan lagi. Iya. Nah, setelah coba masuk ke usaha baru nih, itu kan harus ada modal tuh. Betul. Modalnya kayak gimana tuh, Mbak? Nah, ini agak sulit diceritakan karena puji Tuhan memang sejauh kita berjalan 15 tahun ya, kita belum pernah memakai modal dari pihak ketiga. Jadi seperti saya cerita di awal, kebetulan saya memang memiliki networking yang cukup besar pada saat memulai bisnis ini. Networking ini bukan artinya mereka memberikan saya duit, tapi lebih kepada trust. Jadi saya membangun trust ya dengan teman-teman atau kenalan-kenalan. Kemudian pada saat awal itu kan saya cerita, saya jualan spray loh gitu. Mereka kan bingung ya, hah kamu jualan spray? Iya saya jualan spray dan handuk, Anda mau beli nggak gitu kan. Dan dari situ awalnya. Kemudian suatu hari ada kenalan yang membeli nih. Oke saya mau beli katanya. Oke Pak saya bilang. Waktu itu PO-nya 10 juta nih. Nah uang saya hanya ada 5 juta. Sedangkan anggaplah keuntungan kan 15% seperti itu kan. Saya bingung nih sisanya dapat dari mana ya gitu. Nah saya punya mantan atasan waktu itu. Mantan atasan saya datang. Saya bawa buku BPKB motor saya. Saya bilang, Pak saya mulai bisnis nih Pak, tapi saya nggak punya modal. Boleh nggak saya pinjam duit Bapak 5 juta saya bilang. Jadi saya kasih Bapak jaminan BPKB motor saya bilang. Dia lihat saya kembalikan Pak 2 minggu saya bilang. Wati katanya, I give you the money. Dia langsung ambil uang 5 juta. Saya nggak butuh BPKB kamu katanya. I trust you. Wow, itu kayaknya nangis banget ya. Saya pulang itu saya nangis beneran. Seneng banget, terharu gitu. Saya bilang thank you so much. Beliau kebetulan sudah meninggal, udah almarhum ya. Nah, setelah itu saya langsung beli barang, beli bahan baku ya dikerjakan. Kemudian customer membayar 2 minggu. Kemudian itu yang teringat itu langsung beliau itu. Langsung ya. Langsung saya waktu itu kan ada BlackBerry ya. Saya langsung kontak Pak. Uang Bapak sudah ada nih. Saya mau kembalikan hari ini gitu. Oke. Jadi saya memang prinsipnya dalam membangun bisnis itu kan adalah masalah integritas. Integritas, trust itu yang harus dibuild. Apapun ceritanya, saya pikir groundnya, landasannya harus di sana. Oke. Gitu. Jadi tadi juga Mbak Wati sempat nyebut ya pendengar dan pemirsa RRI di tahun 2007 sampai 2009 ya sampai akhirnya bawa brand sendiri. 2007 2009 itu artinya pada saat itu sendiri banget atau ada partnershipnya? 2007 itu saya punya partner, tapi memang pahit ceritanya. Tapi banyak belajar ya dari sana kayaknya ya. Benar banget. Karena ya artinya kan behind the successful story kan selalu akan ada pain-nya kan gitu ya. Dan thank God saya mengalami itu sehingga kita tahu nih artinya kalau mau bikin bisnis itu ya diusahakan sih kalau bisa kita mandiri dulu ya. Kalau meskipun susah jatuh bangun tapi kalau bisa usahakan sendiri dulu. Karena kadang-kadang kan ketika bisnis di awal nih kita punya ideas kemudian kita punya partner. Ya awal-awalnya masih panas-panas lah gitu, seneng-seneng gitu. Begitu kita udah jalanin kan, kadang warnanya, karakternya partner kan ketahuan ya. Kalau gitu. udah masalah duit berubah ya tiba-tiba ya. Iya, jadi sama juga saya mengalami itu. Akhirnya kita putuskan ya sudah, kita berhentikan waktu itu. Dan itulah kenapa di tahun 2009 akhirnya saya membuat brand Indolinen, kemudian membuka tokonya sendiri dan no partner. No partner ya no sendiri. Partner, kita sendiri. Nah pada saat itu Mbak Wati sendiri bagaimana caranya nge-marketingin barang-barangnya Mbak Wati sendiri? Memanfaatin media juga nggak waktu itu? Kalau dulu kan tidak seperti zaman sekarang ya, bahwa kan ada digital ya. Kalau saat itu kan betul-betul yang namanya konvensional marketing. Jadi kita lebih kunjungin customer, pergi ke di mana
basisnya customer ya kita kunjungi langsung ya, direct ya. Saya sering keluar kota juga, saya pergi ke Lombok, saya pergi ke NTT, bahkan saya pergi ke banyak tempat. Sulawesi, Kalimantan, itu saya jalanin semua tuh. Oh ya. Untuk membangun market seperti itu. Dan yang lainnya adalah kita memang di tahun 2009 itu sudah aware dengan yang namanya teknologi digital. Nah, kita startnya dari membuat portal website, gitu ya. Jadi lewat website itu kita sediakanlah informasi mengenai produknya kita. Jadi detailing produk seperti apa, posisi toko kita ada di mana. Dan seingat saya saat 2009 itu kan jarang ya perusahaan-perusahaan yang sejenis kami bekerja sama dengan Google. Nah, kalau saat itu kami sudah pakai Google Ads. Oh ya. Yes. Ini soalnya niche-nya juga unik banget nih untuk di Bali. Jadi kalau kita bilang usaha UMKM, biasanya kalau nggak makanan, ya baju. Baju. Tapi betul. ini benar-benar niche-nya khusus banget dan Mbak Wati sampai segitunya. Apa yang bikin Mbak Wati kayak yakin banget ini kayaknya bakalan jalan banget nih? Iya, nah gini, memang itu betul ya. Setiap business owner saya pikir pasti punya sense atau punya insting yang tajam dengan apa yang dia lakukan gitu. Nah, saya punya mimpi waktu itu ya. Saya berkaca waktu saya tinggal di kampung kan banyak teman. Bahkan ketika saya sudah tinggal di Denpasar pun kan sering ke rumahnya teman, ke rumah teman. Saya suka melihat gitu kan. Kadang-kadang saya lihat suasana tempat tidurnya, vibes-nya, Iya. spray yang dipakai gitu kan. Nah, saya berpikir, kenapa ya kalau kita di hotel itu kan rasanya nyaman banget ya? Iya, gitu. benar. Sehingga waktu 2009 itu memang kuat sekali saya punya keinginan bagaimana membawa atmosfer tidur di hotel ke dalam Rumah pribadi. ke kamar pribadinya kita. Gitu. Itu Artinya, visinya ya. Itu visi saya. Karena kenapa? Kan banyak orang-orang kita itu yang sangat mengedepankan sekali tampilan luar ya. Oh iya Kalau benar. pergi keluar itu fashionnya bagus, kendaraannya bagus gitu ya. Tapi berapa orang saat itu ya, kita bicara back in the days ya. Iya benar. Tapi berapa orangkah yang peduli ketika dia pulang dia tidur di kamar yang bagus, pakai bantal yang bagus, pakai handuk yang bagus. Itu jarang loh saat itu. Padahal itu yang akan kontak fisik sama kita sering ya. Exactly. Jadi saya bilang waktu itu sama tim saya pengen banget memperkenalkan barang-barang perlengkapan tidur hotel ke ibu rumah tangga. Kalaupun dia nggak punya hotel, minimal rumahnya dia itu harus ganti spraynya. Dan banyak kan orang yang takut kan pakai spray putih, pakai handuk putih. Jadi mereka cara berpikirnya seperti ini. Kalau kita pakai spray putih, Bu, cepat kotor katanya. Saya berpikir begini, apa bedanya putih dan warna? Justru ketika kita pakai spray warna putih nih, langsung kelihatan kotornya. Iya benar. Sedangkan kalau yang berwarna, ketika dia kotor kita nggak bisa lihat. Berbulan-bulan makanya. Itu yang bikin kan kadang-kadang anak-anak sering pilek, gangguan pernapasan karena kita nggak ganti spray mungkin bulanan. Dari kasur sendiri gitu kan. Nah, sama dengan handuk. Saya bahkan sering bikin survei pertanyaan random ke tim saya ya gitu. Anda kalau ganti handuk berapa kali sih dalam seminggu? Nah gimana nih pendengar dan pemirsa, berapa kali Anda pakai handuk? Dan juga spray? Iya. Nah, ternyata banyak yang mengganti handuk itu lama loh. Oh iya. Bisa dijemur basah, kering gitu ya. Wah, saya bilang itu nggak sehat. Kalau saya sarankan sih kita mengganti handuk itu ya minimal 2 kali seminggu ya. Oh, yes. Gitu. Karena kan kuman ya. Kuman itu menempel, kita nggak tahu ya. Gitu. Sama dengan spray lah. Gitu. Kemudian bantal pun kan ketika kita pakai bantal satu kan ada masalah density. Oh benar. Ketika bantal kita pakai mungkin semakin lama tipis ya gitu kan. Berarti kan density ke leher itu kan akan kurang maksimal gitu kan, bisa mengganggu lehernya kita gitu. Kesehatan juga ya larinya lama-lama. Betul. Kemudian kuman sama, mungkin ada yang ngiler.
Kemudian bantalnya tetap dipakai Iya, kan iya. gitu ya, nggak Berubah dicuci. warna ya. Berubah warna, itu Wah. kuman loh. Wah. Gitu. Jadi perspektif itu yang kemudian karena memang tadi kembali lagi ya, saya di rumah kan ibu saya perawat. Jadi beliau itu punya standar kebersihan yang menurut saya sangat high sekali. Oh, I see. Itu juga yang akhirnya mempengaruhi ya. Ya, kalau di rumah itu kan memang diarahkannya itu harus ganti spray, ganti ini, ganti itu. Bahkan kalau saya di rumah ibu saya, di rumah orang tua saya dulu, begitu tamu datang, terus tamunya kan nginep nih. Tamunya pulang, ibu saya cuci semuanya spray. Itu kayak, itu habit, kebiasaan yang, nah kan mau nggak mau kita seperti dapat itunya ya, rohnya juga dari itu kan. Jadi saya berpikir punya dream, daripada kita selalu mengutamakan penampilan luar, ya memang bagus juga ya. Gitu. Tapi kenapa kita tidak membuat balancing juga keseimbangan antara apa tampilan kita di luar dengan kita di dalam rumah? Oke. Jadi kenyamanan itu kan harus seimbang. Gitu sih. Ini kelihatan jadi kayak challenge baru nih Mbak Wati. Jadi setelah Mbak Wati punya spirit seperti itu, dengan kondisi pasar pada saat itu yang kayaknya awareness ke arah sana kan belum tuh. Iya, betul. Jadi Mbak Wati harus start sebuah brand dong jadinya ya. Sebuah brand, sebuah semangat baru. Gimana caranya agar market ini sadar kalau ini loh penting. Itu kayak gimana Mbak ngekonsepnya pada saat itu? Jadi kita membuat campaign. Oh, oke. Ya, jadi campaign itu campaign yang memang tidak bosan-bosannya itu kita sampaikan ke konsumen. Baik itu ketika misalnya kita bertemu secara face to face ataupun kita lewat sosial media. Oke. Itu karena memang salah satu fokusnya bisnis kami adalah memberikan atau menyediakan produk dengan high quality. Dan juga pelayanan yang prima. Jadi kalau kita di toko-toko Indolinen, itu semua shop attendant atau pramuniaga kami diwajibkan memahami produknya. Oh iya. Jadi bukan hanya menjual gitu. Contoh nih misalnya handuk gitu kan. Handuk ini ternyata punya beberapa kategori loh. Secara spek benang. Oh iya? Yes. Oh, jadi handuk nggak sama ya nggak semua ya? sama. Jadi ada yang namanya benangnya single per S. Hah? Ada yang namanya double, ada yang namanya triple benangnya. Nah ini masing-masing punya fungsi, kekuatan dan dampak loh untuk jangka panjang handuk itu sendiri. Oke. Ini kayak, lebih kompleks lagi ya. Ini kayak pendidikan juga untuk kita semua ya. Iya. Ada single ya. Ada single. Kalau benang single itu kayak gimana artinya? Kalau benang single itu dia kita analogikan dia satu benang aja, tidak ditwist. Satu aja. Nah artinya coba ambil satu benang atau satu tali lah ya. Kemudian kita coba gosok ke badan gitu ya. Patahkan gitu. Pasti kan cepat patah ya. Nah itu berarti long life-nya tidak panjang. Tidak panjang. Kemudian yang double, anggap kita ambil dua tali ya. Kemudian kita jalin, pasti kan kekuatannya lebih kuat kan. Pada saat kita mau putuskan itu kan lebih kuat. Apalagi kalau 3. Apalagi kalau 3. Seperti itu. Nah, sama juga dengan spray. Spray itu ternyata ada istilahnya thread count. Kerapatan benang. Oh iya? Yes. Oh nggak sama? Nggak sama. Jadi semakin tinggi thread count-nya atau semakin tinggi kerapatan benangnya, semakin adem, semakin lembut, dan tentu saja semakin kuat. Nah, ini bagus nih knowledge-nya ya, pendengar dan pemirsa RRI. Jadi beli handuk itu ternyata ada tipe-tipenya. Kemudian beli spray pun ada tipe-tipenya. Jadi mungkin kalau kita berkunjung ke store ya, mungkin ke store-nya Indolinen nanti kita langsung ngeh gitu ya. Jadi ya mau ambil yang gimana gitu. Kirain 1, 2, 3 ambil yang satu aja deh. Soalnya angka favorit saya 1 kan. Benar. Ternyata gitu. tidak. Benar sekali. Nah, itu barangnya sendiri Mbak Wati dapatnya gimana? Apakah produksi sendiri atau? Ya, jadi kita membagi beberapa kategori produk ya. Khusus untuk spray, memang kami adalah manufaktur. Manufaktur. Ya, jadi kami punya garment di mana semua proses produksi itu kami lakukan di sana. Oh, di Bali. Di Bali. Posisinya. Ya, Oke. dan ada satu di luar Bali. Gitu. Nah, cuman untuk bahan bakunya sendiri memang kami beli dari penyedia bahan baku. Oh, I see. Ya, namun kalau untuk handuk itu kami posisinya sebagai distributor. Oh, distributor ya. Ya, jadi kami tidak memiliki manufaktur.
Oke, Seperti itu. jadi dapat gambarannya. Itu Iya. memang dari pertama kali establish bisnisnya memang sudah seperti itu Sudah atau seperti itu. sudah seperti itu Sudah ya. seperti itu. Dan pada saat itu artinya jatuhnya sebenarnya Mbak Wati meskipun modal uang gitu ya nggak begitu ada pada saat itu ya berdasarkan cerita ya, tapi memang sudah ada pengalaman link-link ya pada saat Iya. itu ya untuk beberapa tempat-tempat. Nah, pada saat itu saingan seperti apa Mbak Wati? Kalau saingan ini kan pasti akan bertumbuh ya. Itu sebabnya dalam dunia bisnis kan ada istilah equilibrium ya, di mana seperti contoh penjual es di tepi pantai. Satu kan, awalnya satu, lama-lama kan pasti banyak ya. Tumbuh lagi satu jadi dua, tumbuh lagi satu jadi tiga, demikian seterusnya. Nah, kalau saya lihat sih bisnis kami juga sama saja dengan bisnis pada umumnya. Pasti akan banyak tumbuh kompetitor ya. Cuman kan tadi niche bisnis setiap perusahaan itu kan berbeda, gitu. Makanya kami mengusung konsep memberikan best quality dan be konsisten dengan quality itu dan layanan yang prima, khususnya dalam delivery. Wah, keren banget. Dan ngomongin tentang layanan ya, untuk pendengar dan pemirsa RRI, salah satu semangat juga yang sedang digencarkan oleh RRI adalah mendukung UMKM agar bisa berkembang dengan baik. Nah, kalau Mbak Wati sendiri melihatnya support dari sebuah media untuk mengembangkan UMKM itu sendiri seperti apa? Pasti luar biasa dong. Karena kan ini menyangkut bisa jadi kan dalam bentuk spreading information. Kemudian advertorial ya. Jadi yang tadinya tidak dikenal jadi dikenal. Ya saya pikir itu punya impact yang besar loh keberadaan media saat ini ya. Dan kami sendiri dari brand Indolinen itu sering juga mengundang media karena kami tahu dampaknya media ini kan bisa mengulas produknya kita, jasa apa yang kita atau produk apa yang kita jual. Jadi lebih cepat menyebar ke masyarakat. Wow, seperti itu. Yes. Jadi memang media dan UMKM sendiri itu bisa berkolaborasi dan khususnya RRI sendiri yang memberikan wadah untuk UMKM gitu ya untuk berkembang, pastinya bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, kalau Indolinen sendiri akan merayakan 15 tahunnya di bulan Desember. Nah, ini RRI sendiri tanggal 11 September itu juga akan memperingati hari jadinya. Boleh dong Mbak Wati kasih kesan dan pesannya sedikit untuk RRI Denpasar khususnya. Happy anniversary RRI Denpasar. Selamat ulang tahun. Semoga kedepannya RRI Denpasar semakin maju dan jaya dan dapat menjadi sebuah media yang bermanfaat, memberikan informasi-informasi dan tren di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Mudah-mudahan juga Indolinennya semakin maju, semakin berkembang dan harapan kedepannya untuk perusahaan Mbak Wati sendiri seperti apa? Harapannya sih kami semakin bertumbuh juga, berkembang, terutama pada saat ini kan kami juga banyak sekali fokusnya kepada pengembangan teknologi digital ya, sehingga masyarakat umum bisa menjangkau brand Indolinen atau membeli produk Indolinen dari berbagai channel, bisa lewat e-commerce atau marketplace, bisa lewat website, bisa lewat apps juga. Jadi kami sudah menyediakan platform-platform yang bisa dijangkau dari manapun dari seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Wati atas waktunya. Sama-sama. Sudah bincang bareng Tri di podcast RRI Denpasar untuk edisi kali ini. Dan pendengar dan pemirsa RRI Denpasar dimanapun berada, usai sudah ya perjumpaan kita di episode kali ini. Tri yang bertugas pamit. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Dadah. Ah. Santi Om.